Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya, berikan kenikmatan kesehatan, berikan kenikmatan iman, sehingga kita masih berjumpa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman. Dan juga salawat serta salam kita terangkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti kelak di yaumil akhir kita menantikan sahabatnya dari beliau. Untuk kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan mencoba menghadirkan salah satu, sebenarnya di balik kejadian yang sekarang lagi viral ini tentang kasus pembunuhan Mbak Vina, almarhumah Mbak Vina dan juga almarhum Eki, kok sampai selama 8 tahun ini belum juga kelar, belum juga selesai, bahkan sampai dijadikan film juga. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan mencoba menghadirkan yang paham, yang mengerti sosok di balik semua kejadian, para pelakunya yang masih DPO ya, menurut beritanya kan masih DPO. Nah, ini backingannya siapa? Kok sampai selama 8 tahun? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok sekuat apa hingga selama kasus 8 tahun ini belum sampai dibacakan, bahkan sampai dijadikan sebuah film juga, sebuah dokumenter. Begitu, karena kita akan untuk menghadirkan salah satu korin terlalu berisiko, karena kita juga tidak tahu, karena seperti yang kita ketahui bahwa backingan ini jelasnya orang yang kuat, jadi tidak mudah untuk ditarik atau dihadirkan. Nah, kita akan mencoba menarik salah satu jin muslim yang paham dan mengetahui tentang hal ini. Kita akan coba ngobrol, kita akan coba mengulas lebih dalam lagi dari sisi gaibnya. Nah, langsung saja kita akan coba menghadirkan salah satu jin muslim tentang backingan dari para pelaku kasus pembunuhan Mbak Vina dan Eki. Sudah siap, Mas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua yang dibantu diproteksi sallallahu alaihi wasallam. Hanya semua yang sama suka yang sabar dan jika ada yang sempat tempat tentang dan hancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bantu hadirkan salah satu jin muslim yang mengetahui detail tentang backingan para pelaku pembunuhan almarhumah Mbak Vina dan almarhum Eki. Sallallahu alaihi wasallam, jin muslim yang mengetahui yang saya maksudkan. Sallallahu alaihi Muhammad hadir dan masuk untuk mediator. Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad masuk selatan dan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya menjawab salam dari jenengan, untuk mengecek agar terhindar dari segala penyusup yang mengganggu, silakan dibaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kalau boleh tahu ini yang hadir di sini ini dengan siapa? Mbak Aki atau siapa? Panggil saja Mas Masih muda, Wahyu. Mas Wahyu. Masih muda berarti. Muda tapi umurnya jauh. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan sedepannya tersedia hidangan dari kandungan Allah. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa, hanya untuk sekedar menjamu tamu yang hadir. Nah ini Mas Ayam Wahyu. geprek boleh? Oh Ayam boleh, geprek. boleh. Suka ayam geprek berarti. Pedes Ayam juga sih. geprek yang paling disukai yang pedes. Sama kopi, rokok. Kopi dan rokok juga ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tak usah repot-repot. Nah, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya silakan. Nanti sambil ngobrol, sambil mencicipi hidangan juga. Nah, sebelumnya Mas Wahyu mohon maaf. Tadi jenengan sedang di mana? Sedang ngapain? Kebetulan saya sedang bersama dengan saudara-saudara yang lain. Sedang menjalankan ibadah, zikir. Sedang ibadah, berarti belum tugas. Zikir itu apa juga bukan termasuk tugas. Mohon maaf. Ini gini. Tugas memperbaiki diri. Iya, benar. Tugas setiap individu masing-masing. Nah, gini Mas Bayu, terkait kehadiran jenengan yang hadir di sini, saya ingin bertanya sesuatu. Kita ngobrol sambil mencicipi hidangan. Nah, Ya. begini Mas Bayu. Ini terkait tentang kasus pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Egi yang dari Cirebon. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Mas Wahyu. Yang Mas Wahyu ketahui dari sisi gaibnya, para pelaku yang masih buron saat ini dan otaknya pembunuhan korban tersebut, ini kalau boleh tahu nih, ini backingannya ini yang membackingi siapa? Backingan itu apa ya? Backingan itu ibaratnya yang melindungi. Kok sampai kasus ini sampai berlarut sampai 8 tahun gitu. Dari kacamata gaib ya. Sudah pasti kalau perbuatan zalim seperti itu siapa lagi yang membackingi, yang melindungi mereka, yang mengarahkan mereka, siapa lagi? Ya pasti bangsa bertanduk yang terbuat dari api. Ya. Nah, dari kacamata gaib bangsa bertanduk. Nah, apakah kalau dari segi manusianya, ini apakah manusia yang mencoba melindungi kasus ini dan pelakunya ini, apakah dia orang berpengaruh ataukah orang biasa ataukah orang berpangkat? Sebenarnya saya tidak terlalu ahli dalam hal seperti ini, tapi setidaknya saya mengerti sedikit Ya, perkara manusia. monggo diceritakan yang jenengan ketahui. Logikanya seperti ini. Ya, Sudah pasti jika masalah itu terus berlarut-larut tidak segera terselesaikan, ya. pasti ada yang menyebabkan tersebut. Orang-orang yang tidak ingin aibnya terbongkar berusaha sekuat tenaga agar sampai tidak menyerang dirinya, berusaha menyembunyikan fakta kebenaran yang terjadi demi kepentingannya sendiri. Selalu ada seperti itu. Apakah termasuk salah satunya yang berpengaruh di negara ini atau bagaimana? Sekarang begini,
Tidak mungkin orang biasa, rakyat jelata bisa sampai membuat kasus berlarut-larut seperti ini. Logikanya seperti itu. Saya menggunakan logika karena saya tidak tahu soal kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Ya, kita kan hanya mencoba Saya ngobrol, meskipun waktu itu ya. tidak berada di situ, tidak berada di kejadian tersebut, di malam itu, malam naas itu, tapi saya tahu karena masih tersisa fluktuasi energi yang di sekitar kejadian yang masih bisa dibaca di tempat itu. Jadi saya langsung tahu. Jadi langsung bisa flashback ke belakang gitu. Jadi begitu. Pada kejadian itu, semua bangsa iblis dan anak buahnya berpesta pora merayakan kejadian naas itu karena mereka tahu dampaknya akan besar, yaitu fitnah dan perpecahan umat dan masyarakat. Bahkan sampai akhirnya nanti akan keluar akan kambing hitam besar juga. Mereka tahu sehingga mereka berpesta pora. Seperti itu. Itu apakah yang bertanduk itu hanya di sekitar kejadian itu, ataukah satu lingkup wilayah yang menjangkau satu pulau? Makhluk itu kuat. Satu pimpinan. Di setiap tubuh manusia, durjana itu tersimpan benih-benih iblis untuk menggerakkan niat jahatnya yang tadinya merasa enggan jadi semakin tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas. Karena dari apa? Dari apa yang mereka makan, dari gelapnya hati, karena dari mereka yang semakin tidak takut kepada Yang Maha Kuasa, sehingga mereka sampai berbuat seperti itu. Karena berita yang saat ini sedang banyak dibicarakan orang, ini yang saya baca, yang saya tahu, yang saya lihat. Karena tidak mungkin kalau orang yang tidak berpengaruh atau orang yang tidak berpangkat, tidak mungkin sampai 8 tahun kasus ini berlarut-larut. Bahkan yang sekarang ini muncul sosok yang katanya tidak melakukan perbuatan itu, tapi ditangkap. Nah, ini menurut kacamata gaibnya gimana? Semua pasti ada sumbernya, ada sumber yang menyebabkan hal itu terjadi. Selama sumber ini masih ada dan kuat, akan sulit untuk menghancurkan, merobohkan tameng-tamengnya. Dan sumber ini dilindungi oleh kekuatan-kekuatan besar, manusia-manusia pemuja iblis, sehingga mereka kebal terhadap apapun, bahkan terhadap hukum sekalipun. Nah, tidak hanya hukum, ya, tapi juga orang-orang seperti kamu yang berusaha mencari kebenaran. bagaimana? Soalnya kasus ini semakin lama semakin gak karu-karuan ruwetnya. Nah, gini Mas Wahyu, ya,
Ini menurut kacamata gaib yang jenengan ketahui, yang anda pahami. Nah, selama 8 tahun ini kan kasusnya sampai tertutup, tidak jelas arahnya. Ada enggak backingan seorang dukun atau paranormal? Itu yang saya maksud tadi, manusia pemuja iblis, pemuja kesaktian. Pemuja ilmu. Jadi bukan hanya manusia yang berpangkat, yang mempunyai harta kedudukan, tapi juga termasuk pemuja itu juga. Sudah pasti. Iblis dan para tentaranya bersatu untuk menciptakan sinergi ini, menciptakan kekacauan ini. Nah, untuk yang saat ini yang sedang katanya yang sudah tertangkap, katanya sudah yang menjadi kunci utamanya pembunuhan tersebut. Ini apakah jenengan melihat ada sesuatu di balik penangkapan tersebut, ataukah hanya dikambing hitamkan, ataukah hanya memang untuk pengalian kasus ini? Ini penglihatan dari kacamata gaib jenengan. Dua-duanya bisa jadi benar. Satu, memang kambing hitam, memang orang yang sengaja diciptakan untuk sebagai orang yang bersalah. Yang kedua, memang untuk menutupi sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih besar dan masyarakat tidak boleh tahu. Ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Sengaja dibuat keributan dan kekacauan. Kalau seperti itu. Nah, terus ini mohon maaf Pak Wahyu ya, mungkin kehadiran jenengan ke sini agak berbeda dengan biasanya, karena yang ditanyakan di sini tentang kasus tersebut. Selain bagian dari pemuja setan dan juga orang yang berpangkat, ini yang sedang diproses sekarang, apakah juga termasuk menjadi salah satu konspirasi tentang kasus ini, ataukah memang benar-benar pelakunya yang sudah ditangkap? Seperti yang sudah saya bilang tadi, dikambing hitamkan, artinya bukan pelaku sebenarnya. Bukan pelaku sebenarnya. Semua serba tipu muslihat, Kebohongan. semua serba kebohongan. Nah, semakin lawamani semakin Untuk tidak apa? jelas arahnya. Untuk menciptakan energi negatif baru di setiap manusia yang melakukan atau menggunakan pikirannya untuk sesuatu yang buruk. Jadi setiap manusia berpikir negatif akan tercipta iblis-iblis baru. Itu juga dampak dari media. Dampak dari media tersebut ya. Gitu ya. Ya udah Mas Wahyu, terima kasih kehadirannya. Ini kalau saya bahas semakin lama semakin saya juga bingung kasus ini. Karena mencari sosok sebuah kebenaran dalam kasus ini juga membingungkan. Semakin lama semakin ruwet. Ya semoga saja kasus ini cepat selesai, cepat bisa diatasi dan ketemu jalan keluarnya dan kebenaran. Mohon maaf Mas Wahyu atas tidak sopannya saya mengganggu yang tadi dengan masih pikiran. Tidak masalah. Wong pikiran saya juga masih ecek-ecek. Oh ya sama. Yang penting ada rokok, ada kopi. Oh gitu dah. Semangat zikir lagi. Rokok surya? Boleh. Boleh. Rokok surya tidak habis-habis Allah. Nah nanti kan biar semakin bertambah semangat untuk pikirannya. Nah, monggo Mas Wahyu silakan nanti bisa dibagi-bagi ke saudara-saudara yang lain. Ya nanti dulu setelah selesai zikir. Oh iya, iya kalau sudah selesai pikir.
Oke, terima kasih Mas Wahyu atas kehadirannya dan mohon maaf jika mengganggu tugasnya. Monggo Tidak apa-apa. silakan kembali melanjutkan tugasnya. Terima kasih sudah diundang dan suguhannya. Sama-sama, silakan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut tugas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi salah satu kehadiran salah satu jin muslim yang bisa bercerita tentang sedikit yang diketahui tentang backingan dari semua pihak yang apa itu yang terjadi dalam kasus pembunuhan ini. Dan juga kepada semua saudaraku, apapun yang diberikan keterangan dari gaib, jangan langsung ditelan mentah-mentah, dikaji kembali dan dipelajari kembali. Jika ada hikmahnya, diambil hikmahnya untuk pembelajaran. Jika tidak ada, nggak usah dipikir dalam-dalam, nggak usah diambil hati. Dan semoga kasus ini cepat selesai, cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Kasihan. Dan kami akhiri, jika ada salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi aku